Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2380-A-SK-6 tahun 1983. Tanda khusus untuk obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam, seperti yang ada pada gambar ini. Contoh dari obat bebas adalah Sanmol, Oxycodone, dan Bodrex. Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W, yaitu warning yang artinya peringatan atau waspada, adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter. Namun penggunaannya harus memperhatikan informasi pada kemasan obat. Obat bebas terbatas akan diberikan penandaan yaitu lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan penggunaan obat yaitu P1 sampai P6 dengan tulisan P1 awas obat keras, baca aturan pakai, contoh Antimo dan Decolgen. P2 awas obat keras, hanya untuk kumur jangan ditelan, contoh Listerin. P3 awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan, contoh Calpanax. P4 awas obat keras, hanya untuk dibakar, contoh sigaret asma. P5 awas obat keras, tidak untuk ditelan, contoh Livanol kompres. P6 awas obat keras, obat wasir, tidak untuk ditelan, contoh Anusol suppositoria. Obat keras adalah obat yang harus diberikan menggunakan resep dokter, contohnya amoxicillin, ranitidin, dan cefadroxil. Obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah yang mana terdapat huruf K di dalamnya yang menempel pada garis tepi berwarna hitam. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik ilmiah maupun sintetis, bukan termasuk narkotika golongan obat keras, tetapi berkhasiat psikoaktif yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan pada perubahan mental dan perilaku. Dan contoh-contoh obat psikotropika yaitu diazepam, fenobarbital, serta klordiazepoxid. Psikotropika juga dibagi menjadi 4 golongan yaitu Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 ini sampai sekarang kegunaannya hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan, jarang diproduksi dan tidak digunakan untuk pengobatan ataupun terapi, serta mempunyai potensi amat sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah ekstasi, sabu, MDMA ekstasi, meskalin, dan lain-lain. Golongan 2 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin, sabu, dan metakualon. Psikotropika golongan ketiga. Psikotropika golongan ketiga merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau digunakan dalam tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya flunitrazepam, pentobarbital, phenobarbital, amobarbital, dan juga pentojosin. Dan selanjutnya ada psikotropika golongan keempat. Golongan keempat ini mempunyai daya adiktif atau efek candu ringan dan dapat digunakan untuk pengobatan, misalnya untuk terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya yaitu ada diazepam, nitrazepam, estazolam, dan clobazam. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pemanfaatan dari zat ini adalah untuk penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 serta diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan penelitian
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, serta dilarang untuk diproduksi atau digunakan untuk pengobatan atau terapi, mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya opium, ganja, kokain, dan heroin. Selanjutnya yaitu golongan 2, di mana narkotika dengan golongan ini memiliki khasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, dan juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi dari ketergantungannya sangat tinggi, dan contoh-contoh dari narkotika golongan kedua yaitu fentanyl, metadon, morfin, dan petidin. Selanjutnya golongan 3, di mana golongan 3 ini narkotika memiliki khasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Potensinya lebih ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari golongan 3 narkotika